Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu ini kita akan mulai memasuki materi baru ya, tentang pengolahan data. Materi ini meliputi beberapa macam nanti akan kita pelajari, antara lain mengumpulkan dan membaca data, modus, median, dan rata-rata. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama kali dulu, yaitu mengumpulkan dan membaca data. Cara mengumpulkan data bisa secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung bisa dengan cara mengamati dan mengukur. Ya, contoh mengukur, jika ingin tahu berat badan seseorang atau ingin tahu tinggi badan seseorang, maka perlu dilakukan pengukuran. Ya, ini secara langsung. Yang tidak langsung yang seperti apa? Yang tidak langsung itu yang melalui angket, wawancara, atau pertanyaan. Misalnya kemarin kalian disurvei siapa yang pernah kena COVID, nah, ditanya seperti itu, ya, artinya ini tidak langsung. Ya. Data yang terkumpul bisa disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu tabel dan diagram. Diagram sendiri ada diagram batang, diagram garis atau grafik, diagram gambar atau piktogram, dan diagram lingkaran. Nah, bagaimana bentuk tabel dan diagram ini akan kita lihat contoh-contohnya. Berikut ini adalah tabel ya. Bagaimana cara membaca tabel? Tabel sendiri itu ada dua bentuk ya. Ada yang tabel bentuknya tegak seperti ini. Kemudian nanti ada contoh yang tabel posisinya itu tidur. Nah, ini membaca tabel itu cukup mudah. Kita lihat dulu ini, di sini ada kolom nomor, kegemaran, dan banyak siswa. Dari sini ini udah jelas kelihatan, yang gemar melukis ada 5 siswa, yang gemar menari 3, yang bermain musik 4, yang gemar sepak bola 7, dan gemar membaca ada 6. Jadi kalau misalnya ini ada pertanyaan, yang gemar sepak bola dan membaca, ya berarti ini kita jumlahkan, sepak bola 7, membaca 6, berarti 13. Berapa banyak siswa semuanya? Berarti ini perlu kita hitung. Berapa ini jumlahnya? Ini dengan ini 10 berarti jumlahnya semua 25. Ini adalah contoh yang tabel bentuknya itu tegak ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya untuk tabel yang posisinya itu tidur seperti ini. Ini tabel tentang nilai. Nilai 50 ada 2 siswa, yang nilainya 60 ada 1 siswa, nilai 70 4 siswa, nilai 80 12 siswa, nilai 90 8 siswa, dan nilai 100 3 siswa. Nah, dalam membaca data tidak semata-mata kita hanya membaca apa yang ketok seperti ini. Ya, ada kalanya kita itu perlu menghitung seperti ini. Jika KKM 70 siswa yang remedi sebanyak, kalau KKM 70 berarti nilai 70 itu perlu remedi apa tidak? Tidak. Berarti nanti yang perlu remedi hanya yang nilai 50 dan nilai 60. Berarti berapa ini? 2 dan 1 berarti 3. Jika KKM 70 siswa yang tuntas sebanyak, siswa yang tuntas berarti kalau KKM-nya 70 berarti yang nilai 70, 80, 90, 100. Ini kita jumlah semua banyak siswanya. Ini kan 20 ditambah 4 dan 3. Berarti ada 27 siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai tertinggi yang mana? 100. Banyak siswa yang memperoleh nilai terendah adalah nilai terendahnya 50, ada 2 siswa. Nah, ini adalah contoh yang bentuk tabel. Sekarang contoh untuk diagram batang. Nah, di sini ada tulisan nilai 60, 70, 80 ini nilai.
Kemudian ini angka-angka atau bilangan yang ke atas, ini menunjukkan banyaknya. Di sini dari 0, 2, 4, 6, 8, berarti ini angka kelipatan 2 ya. Nah, terus nanti gimana membacanya kalau misalnya ini nilai 60, kok di tengah-tengahnya antara 4 dan 6? Berarti yang nilai 60 ada berapa ini? 5. Nilai 70, nilai 70-nya ada tengah-tengah antara 6 dan 8 berarti 7. Nilai 80-nya 12 anak. Nilai 90-nya ada 8. Banyak siswa yang mendapat nilai 80 adalah 12 anak. Terus ini ada pertanyaan, selisih banyak siswa yang memperoleh nilai 80 dan 60. Nilai 60 tadi ada 5, kemudian nilai 80-nya ada 12, berarti selisihnya 7. Lanjut ya. Masih dalam bentuk diagram batang. Jadi sama seperti tadi. Yang ini data tinggi badan. Siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 140. Ada berapa siswa? Berarti ini lebih dari 140 itu berarti 140-nya kehitung enggak? Tidak. Kalau lebih berarti yang dihitung sesudah 140 yang ini 145, 150 dan 155. Yang 145 itu ada 9. Kemudian 150-nya ada 4, berarti 13. 155-nya ada 2, berarti ada 15 totalnya. Ini bentuk diagram batangnya modelnya lain lagi. Ya, di sini ada satu batang, tapi ini ada 2 bagian. Kelas 1, ini ada yang warna biru dan hijau. Kelas lain juga sama. Yang biru menunjukkan siswa laki-laki, yang hijau menunjukkan siswa perempuan. Jadi nanti berarti ini kita perlu ngitung kalau ada pertanyaan siswa kelas 1. Kelas 1 berarti 12 ditambah 10. Berarti 22. Siswa kelas 2, 10 tambah 13. 23. Siswa kelas 3, 14 dan 15. 29. Siswa kelas 4, 10 tambah 13. 23 dan seterusnya ya. Lanjut, ini diagram gambar. Kalau ada diagram gambar, biasanya di bagian bawah atau di samping ada keterangannya. Di sini satu buah nanas mewakili 20 buah. Mewakili 20. Jadi di satu gambar ini mewakili 20. Berarti nanti kita membacanya kalau hari Senin, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak penjualan pada hari Senin itu 8 kali 20, artinya 160 buah. Kemudian hari Selasa berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 20, berarti 120 buah. Hari Rabu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 20, 80 buah. Terus ini ada pertanyaan, selisih hasil penjualan hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu itu selisihnya ada 2 gambar. Berarti 2 kali 20, berarti selisihnya adalah 40 buah. Kadang-kadang ini ada yang digambar dengan warna yang lain. Ya, biasanya itu untuk menunjukkan yang berbeda jumlahnya. Misalnya yang satu warna kuning ini 20. Kalau misalnya nanti ada yang 10, berarti bisa dinyatakan dengan gambar yang berbeda. Misalnya warna merah, terus dikai keterangan 10 buah. Atau bisa juga dengan menggunakan gambar yang tidak utuh. Karena ini satu buah nanas itu
mewakili 20, berarti nek umpamane 10 bisa gambarnya itu dalam bentuk gambar setengah nanas. Atau bisa dengan warna yang lain juga. Berikut adalah contoh diagram garis. Diagram garis disebut juga grafik. Nilai 50 ini ada 3. Nilai 60 ada 5. Nilai 70 ada 3. Nilai 80 ada 15. Nilai 90 ada 6. Nilai tertinggi diraih sebanyak, nilai tertinggi yang mana ini? Nilai tertinggi kan 90 sebanyak 6 anak. Nilai terendahnya adalah 50. Nilai yang paling banyak diraih siswa berarti ini nilai 80. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.